warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak, adik-adik Surabaya semuanya? Alhamdulillah, aku sehat, aku kuat, aku hebat. Sampai jumpa lagi dengan Pak Zainul dan juga Pak Ijo dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, pagi ini Pak Zainul dan juga Pak Ijo menemani anak-anak semuanya dalam Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hari ini Pak Zainul akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam kelas 4, yaitu materi tentang membaca Quran surah Al-Falaq. Pak Ijo. Iya Pak Zainul. Sebentar ya, kita cek teman-teman kita sudah mandi apa belum? Sudah sikat gigi apa belum? Oke. Deng tak tak deng tak deng tak tak deng tak. Ayo anak-anak, jawab yang jujur ya. Nggak boleh bohong. Siapa yang pagi-pagi sudah mandi? Saya. Siapa yang pagi tadi sholat subuh? Saya. Jo, wong saya tanya temanmu kok kamu yang jawab. Loh, saya tadi pagi itu bangun pagi Pak Zainul. Pagi-pagi saya sudah bangun, dibangunin mama saya. Wah, bangun jam berapa Jo? Jam 3 loh. Kok kamu bangun jam 3 ngapain? Loh, kata mama saya kan saya mau diajak ke SBU TV. Oh iya ya, jam 3 sudah bangun, sudah mandi. Pinter kamu Jo ya. Anak-anak, bangun subuh, sholat subuh ya. Jangan tidur melulu. Coba Pak Zainul tanya lagi. Siapa yang pagi-pagi bangun pagi? Saya. Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Saya. Siapa yang sholat subuh dan tadi bangun pagi, badannya sehat, kuat dan tangguh? Siap. Iya, anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah, berbicara tentang waktu subuh, ada Quran surat di dalam Al-Quran, maksud saya di dalam Al-Quran ada surah yang berhubungan dengan waktu subuh. Surat apa itu? Surah Al-Falaq. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kita akan belajar Quran surah Al-Falaq. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, anak-anak diharapkan bisa menyebutkan isi kandungan Al-Quran surah Al-Falaq dengan benar. Kemudian yang kedua, membaca Quran surah Al-Falaq dengan tartil. Kemudian yang ketiga, anak-anak diharapkan dapat menghafal Quran surah Al-Falaq dengan lancar. Dan berikutnya, anak-anak juga dari kegiatan belajar ini diharapkan anak-anak bisa menulis Quran surah Al-Falaq dengan benar. Baiklah anak-anakku semuanya, sekarang Pak Zainul tanya ya. Coba Quran surah Al-Falaq itu ya nomor berapa sih Jo? Kalau surat Al-Falaq itu ya nomor 113. Iya anak-anak, Quran surah Al-Falaq itu nomor urut di dalam Al-Quran adalah nomor 113. Kemudian turunnya di kota mana? Jo, kamu tahu turunnya Quran surah Al-Falaq di kota mana? Kalau surat Al-Falaq turunnya di kota Mekah. Iya, bagus. Jadi anak-anak, turunnya Quran surat Al-Falaq di kota Mekah. Anak-anak, jumlah ayatnya berapa? Ayo, ada yang tahu? Aku tahu. Berapa Jo? Quran surat Al-Falaq ayatnya ada 5. Iya anak-anak, Quran surat Al-Falaq ayatnya ada 5. Baik anak-anakku semuanya, sebelum nanti Pak Zainul jelaskan tentang isi kandungan Quran surah Al-Falaq dan juga artinya, kita baca dulu ya bersama-sama Quran surah Al-Falaq. Ayo bareng-bareng semuanya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Teman-teman, suaranya Pak Zainul enak ya? Ya iya Jo, wong saya dulu ngajinya rutin Jo. Nggak seperti kamu, ngaji kadang masuk, kadang tidak, bolos terus. Iya, apalagi sekarang saya bolos terus. Lah iya, kamu ketahuan bolos terus, nggak pernah ngaji. Ngaji di rumah juga nggak pernah. Ah ya pernah ya, ngelalur dikit-dikit ya pernah. Iya, cuman kalau sekarang tak lihat kamu itu sering tidur-tiduran terus, nggak pernah ngaji. Baiklah anak-anak, berikutnya karena Pak Ijo ini kayaknya, iya, saya juga pengen minum, kayaknya haus. Iya, kayaknya Pak Ijo pengen minum. Anak-anak, jangan kemana-mana, tetap belajar dari rumah bersama guruku. Masa pandemi bisa jadi usai. Kini, new normal siap dijalani. Belajar bagi generasi penerus bangsa juga tetap harus terjaga. Yuk, kita belajar bersama dari rumah bersama guruku. Setiap hari, 6 tingkatan sekolah dasar, bersama dengan guru-guru terbaik dari seluruh Surabaya. Saksikan Belajar Bersama Guruku, hanya di SBO TV. Bisa juga loh di live streaming kita ya. Perempuan itu cantik. Perempuan itu unik. Tapi kadang juga susah dimengerti. Apalagi para kaum hawa yang pasti tidak akan pernah jauh-jauh dari urusan fashion. Ingin tahu dunia kami? Saksikan Update Cantik hanya di SBO TV. Update Cantik, inspirasi perempuan masa kini. Bagaimana anak-anak? Ya, tetap belajar dari rumah bersama guruku. Jo, kalau kamu itu ngomong, Mbok ya jangan lebar-lebar. Dilihat banyak orang ini. Lah memang cetakannya seperti ini, gimana lagi mulut saya seperti ini lebarnya. Iya saudara-saudara, anak-anak semuanya, para pemirsa, hari ini Pak Ijo juga tetap menemani kita semuanya dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan. Tadi sudah kita baca bersama-sama. Sekarang kita kaji bersama arti atau kandungan dari Quran Surah Al-Falaq. Mulai dari ayat pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya pemilik waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang telah diciptakannya. Anak-anak, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan ada malaikat, ada jin, ada setan, ada manusia. Di antara makhluk-makhluk Allah itu ada juga yang baik dan juga ada yang jelek. Maka dari itu kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Quran Surah Al-Falaq agar berlindung dari kejahatan-kejahatan makhluk yang ada di sekitar kita. Bukan begitu Pak Ijo? Iya teman-teman, kita juga harus selalu berlindung kepada Allah dari segala macam godaan setan. Iya anak-anak, jadi kita harus selalu berlindung kepada Allah dari godaan setan dan segala kejahatan-kejahatan yang ada di sekitar kita. Kemudian ayat berikutnya,
wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan waktu malam tatkala gelap gulita. Anak-anak, kecenderungan manusia itu bila gelap biasanya agak takut. Ya Jo ya? Iya. Pak Ijo sendiri biasanya kalau disuruh mamanya ke belakang, kalau pagi-pagi disuruh nyiramin pisang, itu berani. Tapi kalau malam-malam, kamu berani nggak? Berani nggak Jo? Kalau malam ya sangat takut, Mas ini gelap kan? Iya Nana. Kalau malam biasanya kalau waktu malam kadang-kadang ada sedikit rasa takut dalam hati kita. Maka dari itu kita juga harus berlindung kepada Allah dari kejahatan waktu malam tatkala gelap gulita. Kemudian ayat berikutnya, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir di dalam menghembuskan ikatannya. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah, di dalam Quran surat Al-Falaq ini dijelaskan ada kejahatan yang memang dihembuskan oleh tukang-tukang sihir, yang mana tukang-tukang sihir ini bekerja sama dengan setan. Pak Zainul, masa tukang sihir kerja sama setan? Iya Pak Ijo, orang itu kalau mau jahatin orang kadang-kadang sudah kehabisan jalan, akhirnya pakai jalan pintas, nyihir orang. Takut kalau pakai sihir gitu kayak setan. Lah iya, makanya kamu ndak usah dekat-dekat sama dukun, ndak usah dekat-dekat sama tukang sihir. Iya, aku takut kalau pakai tukang-tukang sihir atau setan-setan itu, saya takut. Iya, anak-anak. Jadi anak-anak semuanya, kita berlindung kepada Allah dari tukang sihir. Berikutnya ayat yang kelima, yaitu wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang iri dengki tatkala dengki. Jadi anak-anak semuanya, kita harus berlindung kepada Allah dari orang yang iri dan dengki. Kenapa anak-anak? Kadang orang-orang yang iri dengki dengan kita, kecenderungannya dia akan selalu menjelek-jelekan kita walaupun kita ini sudah baik. Maka dari itu kita berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang iri dengki. Ya Jo ya? Iya, kita harus berlindung dari orang-orang yang dengki. Tapi kapan hari Jo? Pak Zainul lihat kamu itu kamu ribut sama mamamu Jo. Kenapa itu? Iya, lah aku nggak dibelikan HP, emasku saja yang dibelikan. Aku yang marah-marah, itu gelas-gelas tak pecah. Loh alah, kamu kok iri sama kakakmu mecahi gelas? Itu ndak boleh Pak Ijo ya. Jadi kalau kamu jadi anak yang baik, kamu kan masih kelas 1, kakakmu sudah SMP, diberikan HP sendiri supaya apa? Bisa mengerjakan sendiri. Lah aku ya juga kepingin, aku kan kepingin dibelikan HP sendiri. Ya belum Jo, mungkin mamamu belum punya uang, papamu belum punya uang, makanya kamu ngerjakan pakai HP-nya mama atau papa, ndak boleh marah-marah gitu. Iya, aku salah, maaf papa, maaf mama. Ya anak-anakku semuanya, jadi kita ndak boleh iri dan dengki. Pak Zainul, kenapa Jo? Aku kudu pipis. Lah kamu kok habis minum sekarang kudu pipis. Anak-anak sambil menunggu Pak Ijo pipis, tetap stay di SBO TV dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. 시험 잘 보세요. Nonton movies, ngapa nge-freeze? Pakai Fiber Stream. Streaming film kekinian udah pasti nyaman seharian. Di masa pandemi,
cuaca tidak menentu, flu membuat panik. Lianhua Qingwen Xiaonang ini mengandung ekstrak bahan-bahan herbal alami, di mana salah satu kandungannya yaitu Dryopteris crassirrhizomatis rhizoma sudah terbukti khasiatnya memiliki efek antivirus yang bagus untuk mengurangi penyebaran virus influenza. Buruan, mumpung masih banyak diskon untuk Anda. Dari harga normal Rp400.000 untuk 5 pak, khusus pembelian hari ini, Anda bisa mendapatkan harga spesial hanya Rp350.000 plus lagi free 1 pack. Halo, masih semangat anak-anak? Iya, kita masih dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak dan juga para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, akan kita lanjutkan pelajaran kita dengan cara membaca Quran Surah Al-Falaq. Kita pelajari huruf-huruf yang perlu diperhatikan di dalam Quran Surah Al-Falaq. Sambil Pak Zainul menjelaskan tentang huruf-huruf di dalam Quran Surah Al-Falaq, barangkali ada anak-anak yang mau bertanya, bisa call langsung di telepon interaktif 031 2103 kali 501 ya, di bawah ini. Oke anak-anak, Pak Zainul akan lanjutkan. Di dalam surah Al-Falaq anak-anak, ada huruf-huruf yang memang perlu diperhatikan karena huruf-huruf ini saling berdekatan atau hampir mirip di dalam pengucapannya. Pak Zainul, aku capek. Oh iya Jo, kalau kamu capek duduk dulu ya. Iya, makasih. Ya, Pak Ijo saya dudukkan dulu anak-anak ya, supaya tidak capek. Anak-anakku, di dalam Al-Quran Surah Al-Falaq ada huruf-huruf yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, huruf Shin. Huruf Shin ya. Kemudian yang hampir mirip adalah huruf Sin. Dan juga ada huruf Tha. Shin, Sin, dan Tha. Coba kita perhatikan contoh beberapa ayat yang di dalamnya terkandung beberapa huruf yang memang agak mirip ya. Coba di situ kita lihat wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi ada shin. Pengucapan huruf shin itu harus dari tengah lidah. Rupanya ada telepon yang mau masuk. Belajar dari rumah bersama guruku. Belajar dari rumah bersama guruku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Zainul. Iya, waalaikumsalam. Saya Sabrina, kelas 4 dari SDN Sawanggaling 8 Wonokromo. Iya, Sawanggaling. Iya. Ya? Saya mau bertanya, bagaimana cara pelafalan huruf pada ujung lidah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, pintar sekali ya. Ada beberapa huruf yang memang makhrajnya ada di ujung lidah. Tapi kita ikuti mungkin penjelasan Pak Zainul dulu ya. Nah, tadi ada yang, tapi tidak apa-apa. Kita ikuti dulu. Ada shin, ada sin, dan tha. Jadi kalau shin itu ada di tengah lisan, kemudian kalau tha dan sin ada di ujung lidah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, tadi sudah ditanyakan teman kita dari SDN Sawanggaling, ada beberapa huruf yang dari tempat keluarnya adalah dari ujung lidah, yaitu sin, za, dan shod ya. Sin, za, dan shod. Kemudian ada juga ujung lidah tetapi dengan ujung gigi seri atas ya, yaitu ada tha yang tadi kita bahas, kemudian zal, dan kemudian lagi dha ya. Itu beberapa huruf yang memang keluarnya dari ujung lidah. Itu tadi pertanyaan dari teman kita dari SD Sawanggaling. Oke anak-anak semuanya, sambil kita menunggu telepon berikutnya atau pertanyaan berikutnya, Pak Zainul lanjutkan dengan huruf-huruf
yang perlu kita perhatikan di dalam penulisan, di dalam pelafalan ya. Kita masih pelafalan dulu. Ada huruf dal dan juga huruf zal ya. Jadi ada huruf dal dan huruf dal. Ya, rupanya ada telepon masuk. Belajar dari rumah bersama guruku. Halo, assalamualaikum Pak Den. Ya, waalaikumsalam warahmatullah. Dari mana? Dengan siapa? Dengan Muhammad Fatir Alfat Pak Den. Oh, Muhammad Fatih Alfat. Dari mana Muhammad Fatih? Dari SDN Bakal 1 Pak. Oh, dari SDN Bakal 1 ya. Silakan, apa yang ditanyakan Alfat? Pak Den, saya mau tanya. Iya. Apakah sebab turunnya surat Al-Falaq? Wih, apa sebab-sebab turunnya surat Al-Falaq? Baik anak-anakku, sebelum kita lanjutkan, ini ada teman kita yang mau tanya ya, sebab-sebab diturunkannya surat Al-Falaq. Anak-anak, memang surat Al-Falaq ini adalah surat yang memang diperuntukkan bagi kita agar kita dilindungi oleh Allah dari segala macam kejahatan. Anak-anakku, sebab-sebab turunnya surat Al-Falaq ini adalah ketika di zamannya Nabi kita Muhammad SAW, beliau pernah terkena sihir anak-anak. Siapa yang menyihir? Ya, siapa yang menyihir? Yang menyihir adalah seorang Yahudi yang namanya Labid bin Al-Aqsam. Ketika Rasulullah sakit, kemudian datanglah 2 orang malaikat. Yang mana malaikat ini ada di sisi kaki beliau dan ada juga yang di samping kepala beliau. Kedua malaikat ini kemudian dialog anak-anak. Dari dialog ini diketahui oleh Rasulullah bahwasanya ia sedang disihir oleh seorang Yahudi bernama Labid Al-Aqsam. Keesokan harinya Rasulullah SAW kemudian menyuruh sahabatnya mengambil sebuah ikatan, yang mana ikatan itu ada di dalam sumur, ditumpuk dengan batu, yang mana batu itu kemudian menutupi ikatan-ikatan itu. Ketika ikatan itu diambil, kemudian Rasulullah mendapat wahyu surah Al-Falaq ini, dan ikatan-ikatan itu ya terbuka satu persatu sehingga Rasulullah SAW tidak sakit lagi, sehat kembali seperti semula itu. Baiklah anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah, berikutnya ini karena kita juga ada tugas yang harus dikerjakan oleh anak-anak ya. Sebelum tugas Pak Zainul sampaikan ya, ada kesimpulan dari materi hari ini. Yang pertama bahwasanya di dalam kehidupan kita banyak orang, ada yang baik, ada yang jelek, makanya kita harus berlindung kepada Allah dari segala kejahatan makhluknya. Kemudian ada 3 kejahatan di dalam Quran surah Al-Falaq ini. Kejahatan di waktu malam, kejahatan tukang sihir, dan kejahatan orang yang iri dan dengki. Dan tugasnya ini ya. Yang pertama, berapakah nomor urut Quran surah Al-Falaq? Kemudian yang kedua, di manakah Quran surah Al-Falaq diturunkan? Apakah arti Al-Falaq? Itu yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, sebutkan 3 macam kejahatan yang ada dalam Quran surah Al-Falaq. Dan berikutnya, bagaimana cara menulis huruf wawu dan ro yang benar. Saya kira itu tugas-tugas yang anak-anak kerjakan, nanti dikumpulkan di gurunya masing-masing. Dan hari ini anak-anak masih ada kelanjutan dari program kita. Anak-anak tolong terus stay di SBU TV, dibilangi adiknya, dibilangi tetangganya yang kelas 3, karena berikutnya ada materi bahasa Inggris yang akan disampaikan oleh Master ya, Dedi Herianto dari SD Yamasto Rungkut. Selamat pagi Pak Dedi. Selamat pagi anak-anak. Tetap stay di SPU TV dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Masa pandemi bisa jadi usai. Kini new normal siap dijalani. Belajar bagi generasi penerus bangsa juga tetap harus terjaga. Yuk kita
kita belajar bersama dari rumah bersama guruku. Setiap hari, 6 tingkatan sekolah dasar bersama dengan guru-guru terbaik dari seluruh Surabaya. Saksikan belajar bersama guruku hanya di SBO TV. Bisa juga loh di live streaming kita ya. Di masa pandemi ini tentu kesehatan adalah poin terpenting untuk kita semuanya. Nah, di depan saya ada kalung Al-Haya. Ini menjadi salah satu pilihan tepat untuk menunjang kesehatan healthy people. Jadi kalung yang memancarkan ion negatif paling murni yang disebut dengan vitamin udara. Ini juga memancarkan gelombang sinar inframerah yang setara dengan sinar matahari pagi. Jadi reaksi hangatnya menembus langsung ke dalam tubuh kita. Al-Haya juga dapat mengurangi peradangan sendi loh. Dan juga merevitalisasi sel-sel kulit mati. Tuh, kurang jago apa nih? Jadi segera hubungi call center kami dan dapatkan diskon spesialnya. Masa pandemi bisa jadi usai. Kini, new normal siap dijalani. Belajar bagi generasi penerus bangsa juga tetap harus terjaga. Yuk kita belajar bersama dari rumah bersama guruku. Setiap hari, 6 tingkatan sekolah dasar bersama dengan guru-guru terbaik dari seluruh Surabaya. Saksikan belajar bersama guruku hanya di SBO TV. Bisa juga loh di live streaming kita ya.